Lo pernah nggak mikir kenapa ada orang yang seolah-olah hidupnya gampang banget, rezekinya ngalir terus? Padahal, kalau lo lihat dari luar mereka nggak kelihatan kerja lebih keras daripada orang lain. Sementara di sisi lain ada orang yang kerja banting tulang, bangun pagi pulang malam, semua energi dikuras buat nyari nafkah, tapi tetap aja selalu merasa kurang. Pertanyaan ini sering banget bikin gue kepikiran, apa sebenarnya yang bikin perbedaan? Apakah semata? Mata karena keberuntungan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Yaitu cara mereka mikir. Karena kalau lo perhatiin, banyak orang kaya itu bukan sekadar punya uang lebih banyak, tapi mereka punya cara pandang yang beda tentang uang, hidup, bahkan tentang kegagalan. Dan sayangnya hal-hal kayak gini jarang banget, bahkan hampir nggak pernah diajarin di sekolah. Sekolah itu ngajarin kita banyak hal, dari matematika, sejarah, sains, sampai bahasa. Semua itu penting, gua nggak bilang nggak penting. Tapi ada satu hal krusial yang sering banget kelewat, yaitu pendidikan tentang finansial dan cara berpikir soal uang. Lo sadar nggak? Dari SD sampai kuliah, kita jarang banget dapat pelajaran yang benar-benar ngajarin gimana cara ngatur duit, gimana cara investasi, atau gimana caranya mikir supaya uang bisa kerja buat kita. Yang sering kita dapat justru pola pikir standar. Belajar yang rajin biar dapat nilai bagus, terus bisa kuliah di tempat bagus, habis itu kerja di perusahaan bagus, dapat gaji tetap, lalu hidup tenang sampai pensiun. Kedengarannya aman banget. Tapi kalau lo lihat realitanya, nggak semuanya berjalan mulus kayak gitu. Bahkan banyak orang yang udah ikutin jalur itu tetap aja hidup pas-pasan. Dikejar utang, atau nggak punya kebebasan waktu. Disinilah bedanya mindset orang kaya. Mereka nggak sekadar ikutin jalur yang udah disiapin sistem, mereka bikin jalannya sendiri. Kalau orang biasa mikir kerja keras itu kunci utama, orang kaya mikir kerja keras itu penting, tapi bukan segalanya. Mereka lebih fokus ke kerja cerdas, strategi, dan sistem. Bayangin lo lagi main catur. Orang biasa cuma mikir langkah berikutnya. Orang kaya mikir sampai 10 langkah ke depan. Jadi setiap keputusan kecil mereka hari ini udah dipikirin dampaknya buat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Contohnya gini, orang biasa kalau dapat gaji, mikirnya langsung bayar cicilan, bayar listrik, beli kebutuhan sehari-hari. Sisanya kalau ada ya ditabung. Habis. Siklus itu berulang tiap bulan. Sementara orang kaya kalau dapat uang, hal pertama yang mereka pikirin adalah gimana caranya uang ini bisa muter jadi lebih banyak. Mereka taruh di aset, investasi, atau bisnis yang bisa ngasih penghasilan tambahan. Jadi uangnya nggak diem, tapi bekerja. Inilah mindset pertama yang jarang banget lo temuin di sekolah. Uang itu bukan tujuan, tapi alat. Sekolah juga ngajarin kita buat jadi pekerja yang baik. Disiplin, tepat waktu, nurut aturan, semua itu bagus, tapi arahnya jelas. Nyiapin kita buat kerja di perusahaan. Jarang banget sekolah ngajarin gimana caranya jadi pemilik perusahaan. Padahal, pemilik itu yang justru punya kontrol paling besar. Orang kaya ngerti soal yang namanya leverage. Leverage itu semacam tuas. Dengan tuas yang kecil, lo bisa ngangkat beban gede. Dalam hidup finansial, leverage bisa berarti modal orang lain, waktu orang lain, atau skill orang lain. Makanya orang kaya nggak segan bangun tim, ngajak orang lain kerja bareng dan manfaatin teknologi. Mereka tahu kalau sendirian itu terbatas. Tapi kalau kerja bareng sistem, hasilnya bisa berkali lipat. Ada lagi hal penting, cara mereka menghadapi kegagalan. Dari kecil, kita sering banget ditakut-takutin sama yang namanya gagal. Salah jawab di kelas, nilai jelek, malu. Salah langkah, dihukum. Jadi kita tumbuh dengan mindset harus main aman, jangan ambil risiko, jangan salah. Akhirnya kita jadi takut banget buat coba hal baru. Sedangkan orang kaya justru sebaliknya. Mereka ngerti kalau gagal itu bagian dari proses belajar. Mereka malah nganggep gagal itu guru. Lo pernah dengar cerita Thomas Edison kan? Ribuan kali percobaan gagal sebelum nemuin bola lampu yang berhasil. Kalau dia berhenti di percobaan ke-100, mungkin kita masih gelap-gelapan. Nah, orang kaya punya pola pikir kayak gitu. Setiap kegagalan bukan akhir, tapi langkah menuju berhasil. Selain itu, orang kaya juga punya pengendalian emosi soal uang. Banyak orang biasa kalau dapat uang, langsung buru-buru dihabisin karena takut hilang. Mereka punya mindset scarcity, alias rasa takut kekurangan. Orang kaya justru punya mindset abundance, alias rasa percaya kalau peluang selalu ada. Mereka nggak panik kalau uang keluar, karena yang mereka jaga itu bukan cuma uangnya, tapi juga skill, pengetahuan, sama jaringan. Mereka tahu kalau itu semua ada, uang bakal balik lagi. Itulah kenapa mereka berani ambil risiko yang diperhitungkan. Bukan nekat, tapi berani karena udah paham polanya. Hal lain yang bikin beda, tujuan mereka. Banyak orang kerja semata buit gaji. Mereka kejebak di siklus tukar waktu dengan uang. Kerja 8 jam dibayar sekian. Kalau berhenti kerja, berhenti juga duitnya. Orang kaya kerja bukan buat gaji,
tapi buat kebebasan. Buat mereka, sukses itu ketika mereka punya pilihan, mau kerja atau nggak kerja, mau liburan kapanpun, mau ngelakuin hal-hal yang mereka suka tanpa takut soal duit. Dan kebebasan itu datang bukan dari kerja keras semata, tapi dari bikin sistem di mana uang tetap ngalir meskipun mereka tidur. Lo mungkin nanya, kenapa sekolah nggak ngajarin semua ini? Karena dari awal, sistem sekolah dibikin buat nyiapin pekerja, bukan pemilik. Di era revolusi industri, yang dibutuhin adalah orang-orang yang bisa disiplin, patuh aturan, dan bisa kerja di pabrik. Sistem itu ke bawah sampai sekarang. Makanya jangan heran kalau sekolah lebih fokus ngajarin lo cara jadi karyawan yang baik, bukan gimana caranya bikin perusahaan sendiri. Jadi kalau lo mau belajar cara pikir orang kaya, lo harus nyari di luar sekolah, dari buku, mentor, pengalaman, atau langsung praktek. Bayangin kalau lo mulai ubah mindset lo sedikit demi sedikit. Misalnya, lo nggak lagi cuma mikir gimana cara nabung, tapi mikir gimana caranya investasi. Lo belajar soal saham, reksadana, atau properti. Lo mulai ngerti pentingnya punya sumber penghasilan lebih dari satu. Lo juga belajar ngatur waktu, karena waktu itu aset paling berharga. Kalau lo buang waktu cuma buat kerja tanpa arah, lo kehilangan kesempatan buat bikin sistem yang bisa kasih kebebasan. Orang kaya juga jago nunda kesenangan. Banyak orang biasa kalau dapat uang langsung dipakai buat belanja barang yang nggak perlu, biar kelihatan keren. Orang kaya mikirnya beda. Mereka rela nahan diri sekarang, hidup sederhana, supaya nanti bisa punya hidup bebas. Bukan berarti mereka nggak nikmatin hidup, tapi mereka lebih pintar milih prioritas. Dan inilah yang bikin mereka bisa terus berkembang. Jangan salah, kaya itu bukan cuma soal angka di rekening. Kaya juga soal pikiran, emosi, dan waktu. Kalau lo bisa ngontrol pikiran lo biar tetap positif, ngontrol emosi biar nggak panik tiap ada masalah, dan ngatur waktu buat hal-hal produktif, itu udah langkah besar menuju pola pikir orang kaya. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati dimulai dari kepala lo dulu, baru ke bawah ke rekening lo. Dan buat lo yang mungkin sekarang ngerasa hidup lo stuck, jangan minder. Semua orang bisa mulai dari manapun mereka ada sekarang. Nggak peduli lo lahir dari keluarga sederhana atau punya banyak keterbatasan. Kalau lo bisa ngubah mindset, jalan hidup lo bisa berubah. Gue nggak bilang gampang, tapi selalu mungkin. Lo bisa mulai dari langkah kecil, baca buku finansial, coba investasi kecil-kecilan, mulai bisnis sampingan, atau sekadar belajar ngatur pengeluaran. Semua langkah kecil itu kalau dikumpulin, hasilnya bisa gede banget dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya, cara berpikir orang kaya yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah tentang gimana mereka lihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Mereka ngerti gagal itu guru, bukan musuh. Mereka mikir jangka panjang, bukan cuma hari ini. Mereka kerja buat kebebasan, bukan cuma buat gaji. Mereka tahu gimana caranya bikin sistem supaya uang kerja buat mereka. Dan semua itu bisa lo pelajarin kalau lo mau buka pikiran dan berani melangkah. Gue tahu, mungkin sekarang lo ngerasa perjalanan ini panjang dan berat. Tapi percaya deh, setiap langkah kecil buat ngubah mindset lo bakal ngebawa lo lebih dekat ke kebebasan. Jangan takut gagal, jangan takut salah. Karena justru disitulah lo belajar. Yang penting lo terus jalan, terus belajar, dan terus berani mikir di luar kebiasaan. Kalau cerita ini bikin lo kebuka pikirannya, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman lo biar mereka juga dapat manfaatnya. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita lain yang bisa bikin lo makin semangat, makin kuat, dan makin siap ngebangun hidup dengan cara lo sendiri. Ingat, hidup ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal cara lo mikir. Dan cara lo mikir itu yang bakal nentuin sejauh apa lo bisa melangkah.